Sahabat semua orang-orang yang adil, orang-orang yang terjago. Tapi kok ada yang buat maksiat? Yang buat maksiat mereka pun mereka bertaubat sebagai contoh untuk umat bahwasanya setiap kesalahan pun masih ada kesempatan untuk berbuat taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Kemarin minggu pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita masih dalam bab taubat. Minggu pertemuan yang lalu kita membahas tentang laki-laki yang membunuh 100 orang, yang 99 orang. Dia datang kepada seorang rahib. Dia bertanya tentang adakah jalan taubat untuk dia. Maka karena rahib tadi tak punya ilmu, rahib tadi merasa dia pantas untuk berfatwa, dia berfatwa sembarangan, akhirnya menyebabkan orang tadi bukannya dia dapat hidayah, tapi malah tambah lagi dosanya. Kemudian dia datang lagi kepada orang alim, seorang yang berilmu, orang yang belajar ilmu. Maka ketika datang kepada dia tanya, adakah jalan taubat untuk saya? Orang tadi katakan, yang ulama tadi katakan, ustadz tadi katakan, ada jalan taubat. Apa yang menghalangi anda dan taubat? Apa yang menghalangi antara anda dan taubat? Maka orang tadi diperintahkan untuk berangkat menuju satu tempat, menuju satu kampung yang di dalamnya ada orang-orang soleh, ada suasana amal agama yang baik. Maka di tengah jalan, laki-laki yang tadi mau berangkat tadi, di tengah jalan dia meninggal. Maka selepas dia meninggal, malaikat rahmat dengan malaikat azab berseteru. Malaikat rahmat dengan malaikat azab bertengkar. Siapa yang lebih pantas untuk membawa dia? Apakah kami malaikat rahmat lebih pantas, ataukah kamu malaikat azab lebih pantas untuk membawa dia? Maka Allah ingin tunjukkan kalau niat yang baik, kalau keikhlasan hati itu akan membawa kepada kebaikan, maka Allah hantarkan satu orang malaikat yang menjadi penengah di antara mereka. Maka malaikat tadi katakan, sekarang ukur mana jarak yang lebih jauh. Kalau jarak ke tempat asal dia lebih jauh, maka silakan bawa malaikat azab. Tapi kalau jarak ke tempat tujuan dia lebih jauh, kalau jarak ke tempat asal dia lebih jauh, maka malaikat rahmat silakan ambil. Kalau sebaliknya, maka malaikat azab silakan ambil. Maka setelah dihitung-hitung, ternyata lebih dekat ke tempat yang ingin dia tuju. Maka Allah golongkan dia, Allah hitung dia sebagai penduduk tempat yang akan dia tuju. Allah perintahkan malaikat rahmat untuk membawa dia. Maksudnya Allah berikan dia pengampunan dan kasih sayangnya. Itu baru niat taubat, belum sempat bertaubat, baru niat untuk bertaubat, sudah berdiri sudah mau bergerak untuk bertaubat, tapi ternyata belum rezeki, tapi Allah sudah terima niat taubatnya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang mau kita bahas ini, hadis yang lumayan panjang, dan termasuk hadis yang paling masyhur dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini namanya hadis taubat. Hadis tentang beberapa orang sahabat yang mereka tidak ikut dalam perjuangan perang Tabuk. Cerita singkatnya, sahabat ini tidak punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, tidak punya alasan yang dibenarkan oleh agama, tapi dia tidak ikut. Dia tidak punya alasan, tapi dia tidak ikut, tinggal di Madinah. Maka para sahabat ini Allah Subhanahu wa taala kasih hukuman, dan ini cerita taubat beliau-beliau. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi Na'amiyah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah ini anak seorang sahabat. Nama ayahnya Ka'ab bin Malik. Nah, inilah ceritanya Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini yang tertinggal ketika perang. Wa kana qaida Ka'bin, dan Abdullah ini adalah anaknya Ka'ab
yang mengurus bapaknya min banihi di antara anak-anaknya hina amiya ketika dia buta. Jadi kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum, begitu juga ulama-ulama terdahulu, para sahabat mereka saking banyaknya membaca, saking banyaknya belajar, sehingga saking banyaknya membaca mata mereka sampai buta. Sampai buta karena saking banyaknya baca. Saya punya guru di South Africa itu, matanya itu saking banyaknya baca itu sampai katarak putih mati matanya itu. Sampai kalau ngelihat itu sudah nggak bisa lagi, kalau ngelihat itu sudah payah. Karena saking banyaknya baca itu sampai seperti ini. Karena saking banyaknya baca. Maka para sahabat radhiyallahu anhum banyak membaca Al-Quran, banyak membaca, belajar, saking banyaknya belajar sampai membutakan mata mereka. Maka ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat ini di akhir umurnya, di masa tuanya buta, maka salah satu anaknya Abdullah menjadi pengurusnya, menjadi orang yang melayani segala kebutuhan beliau. Anak tadi bercerita, aku mendengar ayahku qala sami'tu Ka'ab bin Malik ibn Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi hadithihi. Aku mendengar ayahku Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar cerita dari ayahku. Ayahku bercerita tentang kisah dia ketika dia tertinggal tidak ikut perang Tabuk. Qala Ka'bun, Ka'ab berkata, lam atakhallaf, aku tidak pernah tertinggal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Tak pernah aku tertinggal, kata Ka'ab, satu peperangan pun, satu pertempuran pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin, kecuali ya dulu aku juga tidak ikut perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallaf anhu, dan orang yang tidak ikut perang Badar waktu itu tidak dicaci, tidak dihina sama sekali. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad. Sesungguhnya waktu perang Badar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya keluar untuk menuju pasukan, menuju orang-orang Quraisy, rombongan dagang orang-orang Quraisy waktu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka dalam pertempuran yang tidak disengaja. Itu perang Badar. Jadi perang Tabuk itu perang terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ikut di dalamnya itu perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang terakhir, dan perang Badar itu perang pertama. Perang Badar itu perang yang pertama kali dalam Islam, terjadi ketika tahun kedua Hijrah. Tahun kedua atau ketiga. Nah, tahun kedua Hijrah, maksudnya kedua Hijrah itu selepas Nabi hijrah ke Madinah, 2 tahun selepas itu baru pertama kali adanya pertempuran lawan orang Quraisy, orang kafir Quraisy, itu pertempuran Badar, perang Badar kalau kita tahu. Maka walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah, dan sungguh aku, kata Ka'ab, aku telah menghadiri perbaiatan, aku telah menghadiri perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah ketika aku berjanji untuk ikut ke dalam Islam. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, Nabi dakwah, maka orang-orang Madinah, orang-orang yang datang dari Madinah datang ke Mekah, maka mereka melihat ada Nabi, ada orang yang mengaku sebagai Nabi di Mekah. Maka beberapa orang Madinah waktu itu mengirimkan utusan mereka beberapa orang untuk ngecek apakah betul ini Nabi palsu, apakah betul ini Nabi asli atau Nabi palsu, ini betulkah Nabi atau tidak. Maka beberapa orang diutus untuk datang ke Mekah. Maka itu namanya, maka orang yang Madinah yang awal-awal datang ke Mekah untuk mencari kebenaran ini, maka mereka ikut berjanji. Nabi ajarkan pada mereka bahwa ini Islam. Islam mengajarkan untuk beriman hanya kepada Allah, untuk menyembah hanya Allah yang Maha Esa, untuk mengerjakan sholat, membayar zakat, menunaikan hak saudara muslim, tidak berkata bohong, tidak berzina, tidak menzalimi orang lain. Maka para orang-orang yang datang dari Madinah tadi, maka mereka yakin ini agama yang betul.
Maka mereka berbaiat di malam itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu namanya kisah malam Aqabah. Malam Aqabah di daerah Aqabah. Maka namanya malam Aqabah. Maka selepas malam Aqabah ini waktu itu beberapa orang, hanya belasan orang. Maka Nabi ketika ada sudah orang yang masuk Islam belasan orang ini balik ke Madinah. Mereka kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, mereka beritahu kepada kawan-kawannya yang ada di Madinah. Kami sudah berbaiat kepada seorang Nabi di Mekah. Ajarannya seperti ini, dan seperti ini. Maka orang-orang Madinah minta tolong, ya Rasulullah, kirim utusan pada Rasulullah untuk antar kepada kami orang yang mengajarkan kami Islam dengan baik. Maka Nabi antar Mus'ab bin Umair waktu itu. Kemudian selepas Mus'ab bin Umair dakwah, Nabi Mus'ab bin Umair ajarkan orang-orang di Mekah, di Madinah, ajarkan mereka bagaimana cara beramal agama yang betul. Kemudian beberapa orang lagi datang kepada Rasulullah SAW dalam jumlah yang besar, waktu itu kurang lebih 70. Dan dalam 70 orang awalun sebelum Nabi hijrah ini, mereka datang kepada Nabi, 70 orang Madinah yang awal datang itulah salah satunya Ka'ab bin Malik. Maka kata Ka'ab bin Malik, sungguh aku telah menghadiri bersama Rasulullah SAW perjanjian untuk masuk Islam waktu itu ketika malam Aqabah yang kedua. Malam Aqabah yang kedua yang bersamaku waktu itu 70 orang, kata beliau. Wa ma uhibbuli annali biha mashhada badrin. Dan aku lebih suka aku hadir di malam Aqabah itu daripada perang Badar. Dan menurut saya, kata Sayyidina Ka'ab, malam Aqabah itu lebih utama bagi aku daripada perang Badar. Kenapa beliau berpikiran seperti itu? Karena malam Aqabah waktu itu belum ada orang yang masuk Islam. Nabi belum hijrah ke Madinah, maka orang Madinah belum ada yang masuk Islam. Nabi belum berangkat ke Madinah, Madinah belum jadi markas pusatnya Islam. Tapi beberapa orang Madinah yang sudah dapat kabar Nabi datang, telah dapat kabar bahwa ada agama yang mulia, maka mereka datang untuk berbaiat dengan Nabi. Mereka inilah orang-orang awal yang akhirnya membuka kota Madinah. Maka Ka'ab katakan, aku merasa lebih senang lagi ketika di malam Aqabah itu daripada perang Badar. Kenapa? Karena awal-awal waktu itu tidak ada orang yang masuk Islam orang Madinah, cuma kami lah waktu itu. Wa in kanat badrun adzkara fin nasi minha, walaupun perang Badar lebih terkenal, lebih orang tahu daripada malam Lailatul Aqabah. Wa kana min khabari, dan di antara ceritaku, kata beliau, hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ketika aku tertinggal dari perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Jadi ketika aku perang Tabuk, ketika waktu perang Tabuk, tidak ada waktu, tidak ada kondisi, tidak ada keadaan yang saya lebih berada waktu itu, yang saya lebih berkecukupan melebihi waktu perang Tabuk. Jadi waktu itu ekonomi saya lagi stabil. Kemudian semua hal saya dipermudah. Waktu ketika orang-orang mau berangkat perang Tabuk, saya rasa ekonomi lagi stabil. Kemudian semua baik-baik saja, kata beliau. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Bahkan kata beliau, di antara waktu itu ekonomi saya lagi bagus, seumur hidup saya tak pernah punya 2 unta. Tapi dalam ketika perang Tabuk, waktu orang-orang persiapan berangkat perang Tabuk, waktu itu saya punya 2 unta, kata beliau. Saya punya 2 kendaraan yang dua-duanya segar, yang dua-duanya sehat, bisa digunakan untuk bertempur. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan tidak ada satu tujuan pun Nabi ingin berangkat bertempur, ingin berangkat berperang, ingin mendakwahkan Islam ke satu tempat, kecuali Nabi akan sembunyikan kemana rutenya. Jadi ketika Nabi berangkat, Nabi hanya beritahu, insya Allah nanti kita berangkat satu jamaah, berangkat dakwah. Nabi hanya bilang seperti itu. Nabi tak pernah kasih tahu kemana rutenya. Seluruh peperangan, seluruh pertempuran, seluruh dakwah Nabi tak pernah sampaikan kemana rutenya. Sampai hari keberangkatan. Ketika hari keberangkatan barulah diberitahu kemana arah tujuan berangkat. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin.
Maka ketika perang Tabuk itu Nabi SAW tidak menyembunyikan kemana rutenya. Seminggu, 2 minggu sebelum keberangkatan, Nabi SAW sudah umumkan, insya Allah kita akan berangkat, kita akan mendakwakan agama Islam, kita akan berangkat ke Tabuk, kata Nabi. Nabi tunjukkan, Nabi kasih tahu rutenya kemana. Ke Tabuk. Tabuk itu dari Madinah ke arah Jordania, ke arah situ kurang lebih 800 km. Ke arah tempat Tabuk itu 800 km, perjalanan kurang lebih 20 sampai 25 hari. Maka Nabi beritahu kepada seluruh para sahabat, insya Allah kita mau berangkat berjuang ke daerah Tabuk, perjalanannya kurang lebih 25 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua para sahabat mendengar ini, para sahabat heran. Oh, ternyata daerah Tabuk itu perjalanannya padang pasir. Wastaqbala safaran ba'ida. Nabi beritahu karena perjalanan ini akan panjang. Wa mafaza, dan penuh padang pasir. Sepanjang jalan itu padang pasir. Maka Nabi perintahkan para sahabat untuk betul-betul berbekal yang cukup, untuk betul-betul mempersiapkan segala halnya. Wastaqbala adadan katsira, dan musuh yang akan mereka hadapi pun adalah jumlah yang besar waktu itu. Waktu itu pasukan Romawi. Fajalla lil muslimina amrahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang-orang muslim amrahum, semua urusan mereka, persiapan mereka, apa saja yang perlu dipersiapkan. Nabi beritahu kepada para sahabat. Nabi buka apa yang kita perlu persiapkan, apa saja yang perlu kita bawa, apa saja perlengkapan perang kita. Liyata'ahabu uhbata ghazwihim, supaya para sahabat radhiyallahu anhum bersiap-siap dengan alat perang mereka, dengan perlengkapan perang mereka. Fa akhbarahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tahu para sahabat biwajhihimul ladzi yuridu, ke arah tujuan mana mereka akan berangkat. Wal muslimu, dan orang-orang muslim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah waktu itu katsirun, banyak. Nabi galakkan semua para sahabat supaya berangkat. Nabi gairahkan para sahabat semua untuk berangkat bersama-sama. Jangan sampai ada yang tertinggal, kecuali anak muda, kecuali anak-anak dan para wanita. Dengan waktu itu ketika Nabi berangkat perang Tabuk, amirnya kota Madinah, yang tertinggal di kota Madinah waktu itu cuma Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali diperintahkan untuk menjaga anak-anak dan wanita-wanita yang ditinggalkan. Wala yajma'uhum kitabun hafidh, dan tidak ada catatan mengenai keberangkatan siapa saja yang mau berangkat. Jadi biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau berangkat dalam peperangan, ketika mau berangkat berjuang, berjihad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tulis nama-nama siapa yang siap berangkat, siapa yang siap untuk berjuang, siapa yang siap menemani jamaah ini. Nah, seperti kawan-kawan kita tabligh kalau mau berangkat keluar itu ada namanya taskil. Taskil itu mereka tulis nama-namanya siapa yang berangkat 4 bulan, 40 hari. Nah, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum para sahabat berangkat berjuang, Nabi tulis dulu. Nabi buat taskil, pendaftaran dulu. Nabi tulis namanya. Oh, antum berangkat, sehingga ada nama-nama para sahabat. Para sahabat yang ikut berangkat perang Badar berapa orang, perang Uhud berapa orang. Setiap peperangan ada catatannya. Kecuali dalam perang Tabuk. Kenapa dalam perang Tabuk tak ada? Karena saking banyaknya para sahabat yang ingin berpartisipasi dalam perang Tabuk. Dan Nabi SAW tegaskan semua harus ikut, kecuali anak-anak dan para wanita, yang lain berangkat tinggalkan kota Madinah. Yuridu bidzalika ad-diwan. Qala Ka'bun, Sayyidina Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu ayyataghayyaba, maka hanya sedikit orang-orang yang tinggal sajalah di kota Madinah. Tinggallah, kan tidak ada catatan, tinggal baiklah. Illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi, dan orang-orang yang ingin tinggal tadi mereka menyangka, wah kalau tidak ada pencatatan berarti kalau kita tertinggal kita tak akan ketahuan. Nabi tak akan tahu kalau kita ketinggalan. Maka beberapa orang munafik mereka sengaja tertinggal di belakang, mereka tak ikut. Malam yanzil fihi wahyun minallah, selagi Nabi tak dapat wahyu, selagi tak datang wahyu dari Allah tentang siapa bayi yang tak ikut, maka Nabi tak akan tahu, kayaknya kita tinggal saja. Beberapa orang berkata seperti itu. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatis thimaru wadhilalu fa ana ilaiha as'aru.
Jadi ketika Nabi berangkat perang Tabuk, maka waktu itu ketika berangkat perang Tabuk itu waktu lagi baik-baiknya kehidupan kota Madinah. Lagi bagus-bagusnya kehidupan kota Madinah. Waktu itu buah-buah itu sedang masak, sudah siap panen, tinggal petik panen. Musim panas waktu itu. Buah-buahan segar tinggal petik. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka biasa menyisihkan waktu mereka. Sebagian waktu mereka gunakan untuk di rumah mereka mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian setengah tahun lagi mereka berangkat berjuang di jalan Allah. Maka ini waktu tinggal metik. Kami sudah hampir 5 bulan. Kami sudah menanam, kami sudah bercocok tanam dan lain sebagainya. Sekarang tinggal waktu kami manen. Tapi ketika mau waktu panen, datang panggilan berjihad. Datang panggilan untuk berangkat berjuang di jalan Allah. Maka para sahabat, sebagian orang-orang munafik lebih banyaknya, mereka bimbang. Berangkat atau tidak? Berangkat atau tidak? Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Tetapi orang-orang yang beriman, para orang-orang yang muslim benar-benar imannya, maka mereka betul-betul bersiap bersama Rasulullah. Mereka bersiap dan berangkat bersama Rasulullah. Mereka tinggalkan semua ini. Inilah para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka contoh dalam segala hal. Bahkan dalam keduniaan pun sahabat adalah contoh terbaik. Kenapa sahabat contoh terbaik? Di hadapan mereka pun banyak juga yang punya pekerjaan. Mereka banyak juga yang punya kesibukan. Tapi ketika datang perintah Allah untuk berangkat perjuangkan agama, mereka semua berangkat. Mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka tahu prioritas dalam hidup mereka adalah ketaatan mereka kepada Allah. Prioritas dalam kehidupan mereka adalah agama. Sehingga ketika di hadapan mereka ada pilihan antara agama dengan pekerjaan mereka, maka mereka belakangkan pekerjaan mereka kedepankan agama. Itu kehidupan para sahabat. Berbeda dengan kehidupan kita hari ini. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahu. Maka Ka'ab tadi cerita, Ka'ab bilang, dan saya pun mulai bersiap-siap dan mau ikut juga berperang dengan bersama para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arji'u wa lam aqdi syai'an. Lalu aku kembali, tetapi aku tidak buat apa-apa. Belum ada siap-siap, cuman ikut bela kayaknya. Tapi ketika balik tidak mempersiapkan apa-apa, tidak buat apa-apa. Wa aqulu fi nafsi, dan aku berkata dalam diriku, aku berkata dalam hati, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Gampang. Saya ini kan lagi di keadaan ekonomi bagusnya. Ekonomi sedang baik-baiknya ini, ekonomi sedang bagus-bagusnya. Maka gampang lah, nantilah bisa persiapan. Tidak perlu persiapan juga, tinggal ambil unta, tinggal berangkat. Duit kan sudah di kantong. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasi al-jiddu. Maka aku terus mengundur-undur waktu, aku terus berlambat-lambat sampai orang-orang yang sudah semangat tadi mereka pun sudah siap, sudah selesai persiapan mereka. Tapi saya belum juga persiapan. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu, dan para sahabat telah siap untuk berangkat, dan para sahabat pun telah siap. Walam aqdi min jahazi syai'an, tetapi aku belum memutuskan nak bawa apa. Belum barang-barang itu belum di packing. Tsumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'an walam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Maka aku terus mengundur waktu sampailah waktu tinggal berangkat lagi para sahabat. Para sahabat sudah hampir berangkat, sudah tinggal berangkat pasukan tadi. Semua sudah siap, sudah bawa tas, sudah bawa barang-barang sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami siap berangkat Rasulullah, tinggal bayan hidayah, tinggal Nabi kasih tahu kemana, apa yang perlu kita persiapkan lagi selama semasa perjalanan. Fahamamtu an artahila faudrikahum faya laitani. Aku cuman ingin baik. Tak pernah bergerak aku tak ada gerak sedikit pun untuk mempersiapkan itu, cuma ingin baik. Nantilah sampailah sungguh menyesal aku, kata beliau, fa'altu, aku tertinggal. Aku terus mundur, tak berangkat, duduk dalam rumah, santai, akhirnya para sahabat telah berangkat. Semalam yuqaddar dzalikali, kemudian aku pun tidak punya kesempatan untuk berangkat, sudah tak mampu lagi berangkat.
Fatafaktu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la arali uswatun. Maka ketika para sahabat radhiyallahu anhum sudah berangkat, pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sudah pergi ke arah Tabuk meninggalkan kota Madinah, maka aku pun keluar dari rumah. Ka'ab keluar dari rumah, maka ibu-ibu yang nengok, ibu-ibu yang melihat, anak-anak kecil yang melihat masih ada laki-laki dewasa tertinggal, maka mereka heran. Maka mereka lihat, abang nih badan sehat, ekonomi bagus, tak berangkat. Sedangkan yang lain berangkat berjuang di jalan Allah. Abang nih badan sehat, segar, tapi tak mau berangkat. Apa alasan abang? Maka ibu-ibu mulai bertanya, sedih nih bang tak berangkat. Orang lain berangkat, kenapa abang tak berangkat? Apa abang tak malu? Kenapa abang tak berikan contoh yang baik? Ibu-ibu, kemudian anak-anak mereka komplain dengan Ka'ab. Karena Ka'ab sahabat yang awal masuk Islam. Maka para orang ibu-ibu ini tadi komplain. Perempuan-perempuan keluarga-keluarganya bertanya kepada Ka'ab. Wahai Ka'ab, apa alasan antum? Kenapa antum tak berangkat? Sungguh penyesalan. Sungguh menyedihkan hidup antum. Orang lain dapat pahala berjuang bersama Rasulullah, antum tak ikut. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, maka semua orang mencaci Ka'ab. Padahal masih banyak yang lain ada juga yang tertinggal tidak ikut. Mereka tidak dicaci. Kenapa? Karena orang tahu, oh ini orang munafik. Oh ini orang yang iman dengan Nabi setengah-setengah. Tapi Ka'ab dia iman dengan Nabi betul-betul iman. Dalam segala hal Nabi dia ikut. Sehingga orang-orang mengatakan Ka'ab tak bisa jadi contoh untuk kita. Aw rajulan mimman a'adzarallahu ta'ala min du'afaihi, atau sebagian orang ada juga yang tertinggal, tetapi tertinggal karena uzur syar'i, uzur alasan yang dibenarkan oleh syariat, yang sakit atau kakinya pincang tak bisa berangkat atau buta dan lain sebagainya, alasan-alasan kesehatan yang memang tak membolehkan beliau untuk berangkat berjuang bersama Rasulullah, maka ini pun tidak dicaci, tidak dicela. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak ingat dengan saya, kata beliau, hatta balagha Tabuk, sampailah pasukan sudah sampai di daerah Tabuk. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat suka duduk bersama Nabi, sampai di tempat mereka akan segera duduk bersama Nabi. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu dan itu ilmu, maka para sahabat dimanapun senang duduk dengan Nabi. Maka duduk dengan Nabi, Nabi lihat para sahabat, Nabi tengok-tengok, maka Nabi ingat. Mana orang, ada sahabat Ansor, penduduk Madinah asli, yang dulu awal-awal ikut berjuang itu, mana beliau? Mana Ka'ab bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, maka Nabi duduk dengan beberapa sahabat di sekitarnya ketika di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Mana Ka'ab? Kok tak nampak Ka'ab? Mana Ka'ab bin Malik? Orang Ansor yang awal-awal dulu masuk Islam, kok tak nampak? Kenapa tak ada nampak? Faqala rajulun min Bani Salamah, maka satu orang laki-laki dari Bani Salamah, dia katakan, ya Rasulullah, habasahu burdahu. Ya Rasulullah, dia tertahan di rumahnya. Dia tertahan, kedua tirai rumahnya itu menahan dia, maksudnya dia tertahan di rumahnya, tak berangkat. Dia tak ikut berangkat bersama kita, ya Rasulullah. Wan nadaru fi itfaihi. Maka para sahabat semua langsung ini. Langsung melihat dengan pandangan sinis. Nah, para sahabat langsung lihat pandang sinis dengan orang yang ngomong tadi. Maka Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, orang pembesarnya para sahabat, faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Biasanya orang-orang yang duduk di sekitar Nabi, para sahabat semua diam. Karena murid di depan guru, diam. Tak berani bercakap kecuali murid-murid yang dekat dengan gurunya. Itu yang berani ngomong. Maka Mu'adz bin Jabal menyela. Bi sama kulta. Buruk sekali apa yang kau katakan. Sayyidina Mu'adz bin Jabal tunjuk laki-laki tadi. Jaga ucapanmu. Celaka ucapanmu. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khair. Ya Rasulullah, demi Allah, kami tak pernah mendengar apapun tentang Ka'ab kecuali pasti dia baik. Tak mungkin seorang Ka'ab Muslim yang awal ketika kami pun masih iman setengah-setengah, Ka'ab ikut datang beriman sungguh-sungguh dengan kau, tak mungkin Ka'ab tak ikut. Kami tak pernah dengar cerita buruk tentang Ka'ab, pasti dia ikut.
Fabainahu ala dzalika ra'a rajulun mubayyido. Maka ketika orang sedang sibuk, ada Ka'ab, maka tiba-tiba datang laki-laki. Maka orang berpikir ini jangan-jangan Ka'ab. Ada orang datang pakai baju putih, nampak bayang-bayangnya, yazulu bis sarab, nampak bayang-bayangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang-orang jangan-jangan ini Ka'ab yang datang ini. Kun Abu Haithamah. Maka Rasulullah katakan, itu Abu Haithamah itu. Abu Haithamah datang sini. Faidah wa Abu Haithamah al-Ansari. Maka ketika orang tadi menyangka itu Ka'ab, yang datang ternyata Abu Haithamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamari hina lamazahul munafiqun. Maka ketika datang ternyata yang datang ada sahabat namanya Abu Haithamah. Abu Haithamah ini sahabat yang ekonominya kurang cukup. Maka ketika para sahabat radhiyallahu anhum semua berbondong-bondong, berlomba-lomba waktu perang Tabuk untuk menginfakkan hartanya. Semua sahabat waktu perang Tabuk berlomba-lomba menginfakkan hartanya. Dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang perang Tabuk, bagaimana para sahabat saling berlomba-lomba. Sayyidina Abu Bakar, inilah yang kita kenal Sayyidina Abu Bakar dengan orang yang paling banyak memperjuangkan hartanya untuk agama. Ketika mau perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar datang pada Rasulullah. Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istri engkau di rumah? Abu Bakar datang dengan membawa hartanya. Maka Nabi tanya, Abu Bakar, semua ini untuk Allah dan Rasulnya? Ya Rasulullah, ini untuk agama, ini untuk perjuangan agama. Maka Nabi tanya dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Waktu itu ada Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar bawa harta banyak juga. Sayyidina Umar berharap, mudah-mudahan hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar dalam sedekah. Maka ketika ditanya oleh Nabi kepada Abu Bakar, apa jawaban Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumahku. Aku tinggalkan janji Allah dan Rasulnya dalam rumah aku. Itu kata Abu Bakar kepada anak-anak, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tak tinggal sedikit pun hartaku. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, janji Allah dan Rasulnya. Siapa yang tolong agama Allah, pasti Allah tolong dia. Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku, aku berikan kepada engkau untuk digunakan untuk agama. Itu yang dibuat oleh Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar terkejut. Dengar jawaban Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terkejut. Allahu Akbar. Kalau macam ini kami nyerah. Tak akan lagi kami mau berlomba dengan Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar seluruh hartanya dia berikan. Maka Sayyidina Umar pun bawa harta dengan jumlah yang sama diberikan kepada Abu Bakar. Yang diberikan oleh Abu Bakar, Sayyidina Umar bawa jumlah yang sama. Maka Nabi SAW tanya pada Umar, wahai Umar, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, setengah aku tinggalkan. Beda Sayyidina Abu Bakar berikan seluruh hartanya. Sayyidina Abu Bakar berikan, Sayyidina Umar setengah hartanya diberikan. Walaupun jumlahnya sama. Maka Sayyidina Utsman pun begitu. Sayyidina Utsman beli satu sumur untuk persiapan berangkat para sahabat radhiyallahu anhum bawa air. Maka satu sumur dibeli dengan Sayyidina Utsman. Kemudian yang lain lagi begitu juga berlomba-lomba. Bahkan ada cerita satu orang sahabat berhutang kepada orang Yahudi hanya untuk bisa bersedekah untuk membantu perjuangan para sahabat dalam menyebarkan agama. Maka Abu Haithamah tadi sahabat yang tak punya duit. Sahabat yang ekonominya kurang stabil, ekonominya pas-pasan, bahkan tidak cukup. Maka orang-orang mengatakan, tengok orang-orang munafik, orang-orang yang tak suka orang Islam semangat berlomba-lomba dalam amal, maka orang munafik katakan, tengok tuh Abu Haithamah, pelit, tak mau susah payah. Hina lamazahul munafikun, mereka mengatakan, tengok Abu Haithamah, kasihan dia miskin, tak punya duit untuk bersedekah. Maka ternyata sebelum berangkat Abu Haithamah bawa kurma segenggam kurang lebih. Bawa kurma, ya Rasulullah, saya cuma punya kurma segini ya Rasulullah. Boleh tak kurma ini saya untuk bantu perjuangan agama? Boleh tak kurma yang sedikit ini saya berikan kepada engkau untuk bantu keberangkatan para sahabat yang memperjuangkan agama nih? Maka Rasulullah terima. Dan itu pun Allah terima. Allah ceritakan kisahnya dalam surat At-Taubah. Cuma orang-orang munafik menghina beliau, ternyata Allah berikan beliau kesempatan juga untuk beramal. Qala Ka'bun, maka Ka'ab berkata, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Maka ketika para sahabat yang berperang, yang berjuang bersama Rasulullah tadi sudah selesai, Ka'ab berkata, ketika sampai berita, oh pasukan Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan pulang, para sahabat yang berangkat berperang ini sudah hampir pulang, sudah di jalan mau balik. Hadarani bathi, maka aku gemetar. Maka aku merasa takut. Wah, nanti kalau Nabi tahu saya tak berangkat,
Kalau Nabi panggil saya mau jawab apa, kata Ka'ab. Apa alasan saya kepada Rasulullah? Apa alasan saya ketika ditanya kenapa tak berangkat? Fatafiktu atadzakkarul kadhiba wa aqulu bima akhruju min sakhati ghadan wa asta'inu ala dzalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Maka Ka'ab berpikiran, aku mulai berpikir, aku mulai menyusun rencana, nanti mau bohong, kira-kira mau ngeles apa dari depan Nabi. Mungkin nanti saya bisa ngeles pura-pura punya uzur saja depan Nabi, nanti minta tolong dengan keluarga-keluarga saya yang pandai ngomong supaya bisa diterima alasan saya dengan Nabi. Falamma qila, maka ketika orang-orang berkata, orang-orang berbondong-bondong, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha annil batilu hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Maka ketika orang-orang para sahabat, memang kebiasaan para sahabat, orang-orang yang ditinggal ketika datang pasukan datang dari berjuang di jalan Allah, maka semua orang akan berkumpul di depan kota Madinah, berkumpul di gerbang kota Madinah menyambut jamaah-jamaah yang datang. Maka mereka, mana abang saya, mana ayah saya, mana suami saya, semua orang berkumpul untuk menyambut rombongan. Ramenya lebih rame lagi kalau kita lihat orang yang datang untuk menyambut jamaah umrah di bandara, lebih rame lagi. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mulai berkata, oh Nabi sudah datang, Nabi sudah datang. Para sahabiah, perempuan-perempuannya para sahabat mengatakan, Nabi telah datang, Nabi telah datang. Maka rasa ingin berbohong tadi dalam hati Ka'ab langsung hilang. Ka'ab tadi sudah berpikir, nanti bohong apa, bilang apa depan Nabi, nanti ngeles seperti ini, nanti kalau Nabi bilang seperti ini, nanti saya jawab seperti ini. Itu semua hilang. Kemudian Ka'ab katakan dalam hatinya, Ka'ab bilang dalam hati, kayaknya tak ada jalan selamat untuk saya di depan Nabi. Kayaknya saya tak mungkin selamat kalau Nabi tanya nih. Maka fa'ajma'tu sidqahu, maka kata Ka'ab, sudah saya kumpulkan niat, mau kata jujur saja. Mau saya jawab jujur saja. Mau berkata apa adanya saja depan Nabi. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Maka ketika seluruh pasukan telah sampai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah sampai, Nabi berangkat, Nabi datang dulu ke masjid. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pergi safar ke manapun, yang pertama kali Nabi singgahi adalah masjid. Jadi macam mana kita pun seperti itu, berangkat pergi jauh, mungkin kita pergi mudik atau pergi ke berpergian yang jauh, maka alangkah baiknya, sangat dianjurkan, sunnah muakkadah untuk kita yang pulang dari safar, yang pertama kali ketika kita sampai kampung, yang kita singgahi adalah masjid. Sholat dulu 2 rakaat di masjid, baru pulang ke rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi di masjid, sampai di masjid Nabi sholat 2 rakaat, baru Nabi kumpulkan para sahabat. Biasanya Nabi selepas sampai di masjid sholat 2 rakaat, duduk sebentar dengan para sahabat, minta bertanya-tanya dengan para sahabat, gimana kabar, sehat dan lain sebagainya. Maka Nabi ke rumah anak tercintanya Fatimah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di masjid, beliau sholat 2 rakaat, faraqa'a fihi raka'ataini, beliau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Kenapa tak diceritakan kok Nabi tak wudu dulu? Ini Nabi 24 jam menjaga wudu. Ketika batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Nah, itu kebiasaan Nabi dan murid-muridnya dan para sahabat. Tsumma jalasa linnas, kemudian Nabi duduk, orang-orang berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma fa'ala dzalika ja'al mukhallafuna ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Kemudian ketika Nabi lagi duduk, Nabi bertanya dengan para sahabat, macam mana kabar, sehat? Sahabat-sahabat yang tertinggal tadi semua salam-salaman dengan Nabi, sampailah orang-orang yang tertinggal, yang tidak punya uzur. Orang-orang munafik kurang lebih ada 70 yang tak ikut waktu itu. Mereka semua datang kepada Nabi. Kemudian mereka mengatakan, Nabi minta maaf, kami tidak bisa pergi karena alasan ini, karena alasan itu. Semua beralasan di depan Nabi. Maka Nabi, dan mereka bersumpah, demi Allah Nabi, kalau kami punya kesempatan kami pasti berangkat. Tapi itulah Nabi ada uzur kemarin, ada sesuatu yang menghalangi kami, jadi tak bisa berangkat. Nabi tahu mereka ini iman setengah-setengah. Maka Nabi, ya sudah, Nabi tinggalkan mereka. Nabi silah mereka, ya tidak apa-apa, silakan. Ya tidak apa-apa, mungkin lain kali bisa berangkat. Kemudian wakanu bid'atau wa tamanin, bukan 70, 80
85, 87 kurang lebih kata Ka'ab. Tsumma jalasa linnas faqabila minhum ala niyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum. Kemudian Nabi katakan, ya mudah-mudahan Allah ampuni kamu-kamu yang tidak berangkat, kata Nabi kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang munafik yang 85 tadi. Wa wakala sarairahum ilallah. Nabi mendengar alasan mereka. Ya sudah, kalau beralasan seperti itu, Nabi pasrah. Apa kalau dia bohong, kata Nabi, ya mudah-mudahan itu antara dia dengan Allah. Hatta jitu, sampailah aku yang datang. Selepas semua orang sudah selesai, sudah memberikan alasan kepada Nabi, maka datanglah saya. Saya datang terakhiran, kata Ka'ab. Saya menghadap Nabi, sowan kepada Nabi terakhiran. Saya datang ke hadapan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senyum. Saya salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam saya. Kemudian Nabi senyum. Tapi Nabi senyum sinis. Mana antum? Mana antum tidak nampak perang Tabuk? Nabi senyum sinis. Senyum bertanya-tanya Nabi. Tabassamal mughdabi. Nabi tabassumal mughdabi. Nabi senyum dengan senyum nada senyum sinis, senyum marah. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bertanya, "Ta'al, sini wahai Ka'ab." Nabi berkata, "Ta'al, sini Ka'ab, sini, duduk sini." Nabi suruh Sayyidina Ka'ab untuk mendekat. Faji'tu, kemudian aku datang kepada Nabi, amsi, aku berjalan hatta jalastu baina yadayhi. Sampailah aku duduk betul-betul di hadapan Nabi. Sampai betul-betul di depan Nabi, posisi saya di depan Nabi. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, "Ma khallafaka." Wahai Ka'ab, apa yang membuat engkau tidak ikut perang? Kenapa kemarin para sahabat semua berjuang? Kenapa antum tak ikut perang? Kenapa antum tidak berangkat bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain? Apa alasan antum? Alam takun qad ibta'tu zahrak. Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'khruju min sakhatihi bi'uzrin. Maka kata Nabi kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, bukankah urusan ekonomi kau sudah saya bantu? Saya sudah beli beberapa barang sehingga kau punya perlengkapan cukup untuk berangkat, kata Sayyidina Ka'ab. Kata Nabi SAW kepada Ka'ab. Maka Ka'ab berkata, ya Rasulullah, dengarkan saya nih ya Rasulullah. Ini sesungguhnya aku, demi Allah, kalau aku duduk dengan majelis orang-orang para pedagang, dengan majelis orang-orang ahli dunia, dengan orang-orang yang tidak memikirkan agama mereka, maka seakan-akan aku pun kayaknya ada alasan tidak berangkat karena perdagangan. Karena aku sibuk tadi dengan duduk dengan orang-orang yang ahli dunia, urusan mereka urusan dunia saja ya Rasulullah, maka seakan-akan aku pun punya uzur untuk tak berangkat ya Rasulullah. Walaqad utitu jadalan, ya Rasulullah, sungguh aku telah diberi kepandaian berbicara. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddatstukal yauma haditsa kadzibin tarda bihi anni la yushikannallahu ta'ala yushituka alayya. Ya Rasulullah, aku ini pandai berbicara ya Rasulullah. Ka'ab ini termasuk penyairnya para sahabat, termasuk sahabat yang suka berpuisi memuji Nabi. Maka kata Ka'ab, ya Rasulullah, saya ini pandai berbicara ya Rasulullah. Demi Allah, kalaulah saya ini bukan karena takut nanti Allah marah, Allah turunkan wahyu kepada engkau sehingga engkau marah lagi kepada aku, pasti aku sudah bicara bohong. Tapi ya Rasulullah, aku tak punya alasan apa. Ya Rasulullah, saya mengaku salah. Saya tak punya alasan apapun. Alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk tertinggal. Saya memang tertinggal karena rasa malas dan kesalahan saya ya Rasulullah. Wa in haddatstukal yauma haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wajalla. Ya Rasulullah, saya mau jujur, saya memang tak punya alasan dan saya berharap kejujuran saya tadi bisa menyelamatkan saya dari azabnya Allah. Maka nali min uzrin, saya tak punya uzur apapun, tak punya alasan apapun. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka ya Rasulullah. Saya bahkan bukan cuma tak punya alasan, tapi saya pun sedang dalam ekonomi yang paling baik seumur hidup saya. Saya dalam kondisi yang paling baik seumur hidup saya. Maka saya tak punya alasan, saya siap untuk dihukum ya Rasulullah. Maka qala
Ka'ab cerita, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, amma hadza faqad sadaqa. Adapun itu maka engkau sudah bagus. Engkau berkata jujur, engkau tidak berbohong. Faqum hatta yaqdillahu fika. Maka engkau sekarang berdiri, engkau pulang ke rumah, tunggu sampai datang keputusan Allah tentang engkau. Sampai datang keputusan Allah tentang engkau. Wa thara rijalun min Bani Salamah fattaba'uni. Maka beberapa orang dari Bani Salamah, beberapa orang penduduk Madinah yang lain ngikuti aku. Macam mana? Apa kata Nabi tadi? Bertanya-tanya. Apa keputusan Nabi? Apa Nabi bilang? Apa hukuman yang kau dapat? Semua orang bertanya-tanya. Faqalu li. Kemudian mereka berkata, wallahi ma alimnaka aznabta dzamban qabla hadza. Wahai Ka'ab, kami pikir antum nih suci nian. Padahal sebelum ini kami tak pernah dengar kalau engkau ini buat dosa satupun. Hari ini kami tengok engkau tertinggal. Nauzubillah. Ada beberapa orang sahabat yang berkata kepada Sayyidina Ka'ab seperti itu. Laqad ajazta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara ilaihi al-mukhallafun. Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Tapi syukurnya, walaupun engkau tertinggal, walaupun engkau tak ikut perang bersama Nabi, engkau tidak berbohong, membuat alasan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dibuat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tertinggal yang lain, oleh orang-orang munafik. Insya Allah, kalau Nabi istighfar untuk engkau itu cukup, kata para sahabat. Maka para sahabat, setelah para sahabat bertanya kepada antum ini tidak pernah buat dosa sekali ini antum buat dosa besar nian. Tapi para sahabat selepas bertanya seperti itu, para sahabat pun kasih semangat kepada Ka'ab. Insya Allah kalau Nabi SAW mintakan ampun pada Allah, wahai Ka'ab, insya Allah Allah ampunkan itu. Yang penting cari ambil hati Nabi supaya Nabi mau mintakan ampun untuk engkau. Faqala Ka'ab berkata, fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba. Maka Ka'ab yang dengar kata-kata para sahabat tadi malah kata beliau, hampir-hampir saya balik lagi ke Rasulullah untuk buat alasan. Karena saking sedihnya, yang lain nengok beliau, yang lain melihat Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, kasihan yang kau, maka beliau berharap bisa balik lagi untuk berbohong bela kepada Nabi. Summa qultu, kemudian aku berkata lahum kepada mereka, hal laki hadza ma'iya ahad min ahadin, apakah ada yang lain yang sama macam saya, yang tertinggal juga tak ada uzur tapi tidak berbohong kepada Nabi? Maka mereka berkata, na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qulta. Wahai Ka'ab, ada juga orang lain, ada dua orang sahabat lain yang sama kasusnya seperti engkau, tidak berangkat berjuang bersama Rasulullah tapi dia tidak punya uzur dan dia tidak berbohong kepada Nabi. Dan dia berkata jujur sebagaimana engkau berkata jujur. Qila lahuma mithla ma qila, dan Pak Nabi pun berkata kepada dua sahabat tadi sama seperti yang Nabi katakan pada engkau. Suruh tunggu di rumah sampai Allah datangkan wahyu. Qultu man huma? Sayyidina Ka'ab berkata, siapa mereka berdua tadi? Qalu, maka para sahabat lain menjawab, Murarah ibnu Rabi al-Amri. Dua itu, yang pertama adalah Murarah bin Rabi wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi, dan satu lagi Hilal bin Umayyah. Qala, maka Ka'ab berkata, fadzakaru li rajulaini solihaini qad syahida badran fihi ma uswatun. Dan para sahabat menceritakan dua sahabat yang tertinggal itu pun itu dua sahabat yang ikut perang Badar. Macam mana kelebihan orang yang perang Badar? Kata Nabi, orang yang ikut perang Badar, dosa dia yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni. Itu para sahabat. Maka orang-orang bilang, tidak nyangko ya beliau itu orang yang ikut perang Badar tapi tertinggal juga. Padahal beliau itu Masya Allah, tidak pernah kita dengar cerita buruk tentang beliau. Qala, maka Ka'ab berkata, famadaitu hina dzakaruhuma li wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhat salatatu min baini man takhallafa. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suruh perintahkan para sahabat yang lain untuk mendiamkan tiga orang sahabat yang tak punya alasan tadi sampai datang waktu Allah perintahkan. Nah, jadi ini masih setengah cerita ini.
Masih dua lembar lagi saking panjangnya cerita Ka'ab ini. Nah, ini di antara pelajaran yang kita dapat dari kisahnya Sayyidina Ka'ab ini. Sayyidina Ka'ab ini jujur. Sayyidina Ka'ab ini jujur dan Sayyidina Ka'ab ini tidak menunjukkan alasan sama sekali. Beliau menunjukkan rasa bersalah beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan beliau ini untuk contoh kepada kawan-kawan sahabat yang lain. Nah, ini Sayyidina Ka'ab orang yang awalun dulu masuk Islam, orang yang awalun membantu Nabi dalam perjuangan. Para sahabat, maka 3 orang sahabat ini tadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berbicara dengan mereka, tidak boleh, orang lain tidak boleh ngobrol dengan mereka, bahkan untuk menjawab salam mereka pun tak boleh. Diamkan mereka, anak istri mereka pun mendiamkan mereka, keluarga mereka pun mendiamkan mereka, kurang lebih sampai waktu 50 hari. Kurang lebih 50 hari, nanti kita ceritakan detailnya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Ini hukuman yang Allah berikan kepada para sahabat yang tertinggal tidak ikut berjuang di jalan Allah. Nah, saya pernah muzakarah dengan ayah saya tentang dakwah, tentang berjuang di jalan Allah. Kami bermuzakarah, apa sih pernah ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala lebih marah dengan para sahabat melebihi marah yang ini? Allah diamkan, Allah suruh para sahabat radhiyallahu anhum diamkan mereka ini 50 hari. Tak pernah ada dalam kasus yang lain sahabat tinggalkan sholat, Nabi hanya tegur, Nabi tidak suruh diamkan, tinggalkan dia, biarkan dia dalam rumahnya, tak usah ditegur, tak usah beri salam, tak usah ngobrol dengan dia. Tak ada Nabi pernah seperti itu. Orang yang tidak bayar zakat, Nabi tidak bilang seperti itu. Orang yang tidak buat amal-amal agama yang lain tidak seperti itu. Tapi ketika ada panggilan untuk berangkat memperjuangkan agama Allah, para sahabat tidak ikut, itu membuat Nabi bahkan marah, dan Allah bahkan marah. Allah katakan, diamkan mereka selama 50 hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya perjuangan agama. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa mulianya, betapa tingginya derajat perjuangan agama menurut Nabi dan di sisi Allah. Maka kita pun ketika ada panggilan untuk memperjuangkan agama, untuk beramal agama, maka jangan sampai kesempatan yang ada kita lewatkan sehingga Allah pun marah dengan kita. Allah tidak selesaikan semua kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan kita. Nah, untuk itu kita banyak belajar dari kisah-kisah para sahabat. Kenapa kok dalam hadis ini isinya para sahabat baik? Katanya para sahabat semua orang-orang yang adil, orang-orang yang terjaga. Tapi kok ada yang buat maksiat? Yang buat maksiat mereka bertaubat sebagai contoh untuk umat bahwasanya setiap kesalahan pun masih ada kesempatan untuk berbuat taubat, untuk bertaubat. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Masih ada kesempatan untuk mencari ridha Allah sampai kita mati. Nah, untuk itu ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup. Kita tutup majelis kita nih. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluh. Wa salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluh. Waf'al bina ma anta ahluh. Fa innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaih. Wa salli ala sayyidina Muhammadin kama turidu an yusalla alaih. Wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an nusalli alaih.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.